Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Irnawati dan rekan saya Kentina Kita Fauzia serta Anzalna Nur Aini. Tugas video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perkembangan sepanjang hayat dengan dosen pengampu Ibu Hifizah Nur yang bertema peran dewasa menengah di masa pandemi. Berikut akan kami putarkan video wawancara kami bersama narasumber kami, yaitu Ibu Etika Fitriani. Beliau seorang ibu berusia 45 tahun dan juga seorang operational director di Yayasan Transformasi Kebijakan Publik Indonesia. Berikut videonya. Silakan. Sudah ya? Oke. Assalamualaikum Bu Etika. Sebelumnya terima kasih karena Bu Etika udah berkenan mau jadi narsum kami dalam tugas kelompok mata kuliah perkembangan sepanjang hayat Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta. Mungkin untuk memulai sesi wawancara kali ini, mungkin Bu Etika bisa perkenalan diri dulu, menyebutkan nama, usia dan profesi, karena tema kita kali ini adalah peran dewasa menengah atau parubaya di masa pandemi. Mungkin silakan Bu Etika. Baik, saya Tika Fitriani. Saat ini menjabat sebagai Operations Director di Yayasan Transformasi Kebijakan Publik. Saya kira itu saja ya. Usia 40 atas. Mungkin bisa kita langsung mulai aja sesi wawancaranya, bisa dimulai nanti untuk pertanyaan pertama. Oke, langsung ke pertanyaan ya Bu. Pertama itu, jadi perubahan apa aja sih yang terjadi selama pandemi ini di lingkungan kantor Bu? Perubahan banyak sekali ya, terutama mengenai kegiatan-kegiatan di lapangan yang baik yang berhubungan dengan banyak orang, baik dengan klien, artinya dengan mitra ya, dengan mitra. Adanya pandemi ini banyak sekali kegiatan yang akhirnya kita alihkan jenis kegiatannya yang harusnya di lapangan menjadi misalnya Zoom meeting atau event-event ya meeting-meeting besar juga melalui Zoom juga, tapi kebanyakan kita menggunakan Zoom. Tapi banyak juga kegiatan yang tidak bisa, yang akhirnya tidak bisa kita laksanakan karena tidak memungkinkan melalui meeting, gitu ya. Saya kira itu salah satu perubahannya ya dari pekerjaan. Dan kemudian perubahan lainnya adalah ya karena sulitnya bekerja melalui hubungan fisik ya, dan kondisi perekonomian global yang jadi melemah karena semua difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat dari pandemi, maka pendanaan juga berkurang kan, sehingga banyak sekali pengurangan juga terjadi di perusahaan. Saya kira itu kurang lebih ya. Kalau dari acara-acara yang berlangsungnya itu seperti misalnya Zoom meeting, Google Meet, atau yang virtual-virtual lainnya itu biasanya kesulitan atau kendalanya itu apa sih Bu? Yang dialami pertama itu adalah jaringan. Paling sering itu jaringan. Baik peserta maupun host beberapa kali mengalami kesulitan kendala. Tapi selain masalah jaringan atau konektivitas, ada masalah lain, yaitu masalah yang pertemuan itu jadi kurang cair ya kadang-kadang karena apa ya beda ya antara pertemuan fisik dengan Zoom. Artinya kalau pertemuan fisik kan kita misalnya bisa melakukan ice breaking ya. Ya. Kalau ice breaking melalui Zoom itu ada beberapa kali pernah kita lakukan, tapi itu sangat nggak fun gitu ya, jadi nggak efektif aja gitu. Jadi kebanyakan ngantuk. Jadi materi itu harus diatur supaya jangan yang berat. Gitu. Oke. Itu kan kalau dari segi lingkungan kantor atau pekerjaan ya. Nah, kalau di lingkungan rumah atau keluarga, Bu, perubahan apa aja itu, Bu, yang terjadi selama masa pandemi kayak gini? Yang paling besar terasa perubahan adalah kita hampir tidak pernah keluar rumah ya. Tentu saja kita tidak pernah ke mall, sudah hampir 2 tahun ya. Saya pernah beberapa kali ke mall, tapi untuk ke ATM misalnya ya, kita tidak pernah ke mall lah gitu ya, jadi masuk. Terus tidak pernah ke tempat hiburan, mana yang paling terasa adalah saat Lebaran ya, saat Idul Fitri. Sudah 2 kali Idul Fitri kita melakukan apa itu namanya silaturahmi melalui Zoom. Di satu sisi ini suatu hal yang baik karena mendidik para orang tua jadi terbiasa dengan teknologi. Di sisi lain ya
mungkin karena baru saja ya, sesuatu yang baru, perubahan, jadi agak kurang puas aja gitu karena tidak bisa silaturahmi secara massal. Kira-kira itu. Oke, itu biasanya kendala-kendalanya gimana, Bu? Kalau di rumah gitu, apakah kayak misalnya mungkin bosen atau jadi meningkatkan stres mungkin atau gimana itu, Bu? Kalau saya lihat dari banyak rekan-rekan dan saudara, memang banyak yang merasa stres dan ada yang nekat aja, mana sih pandeminya, akhirnya jalan-jalan aja gitu ya. Tapi karena ini yang ditanya saya, alhamdulillah saya tidak secara emosional tidak terdampak. Artinya saya tidak ada masalah dengan work from home dan tidak keluar rumah, tidak ada masalah. Untuk anggota keluarga saya yang lain, ya alhamdulillah bisa dikondisikan ya. Berarti sejauh ini kalau untuk di masalah lingkungan keluarga belum nggak terlalu masalah ya, Bu, untuk yang terjadi selama masa pandemi ini ya? Alhamdulillah tidak, karena ada YouTube ya. Oh gitu. Oke, hiburan lainnya digantikan oleh teknologi ya, Bu. Dan itu Alternatif hiburan bisa. itu terjadi sama hampir ke semua orang ya. Pertanyaan selanjutnya, Irna, ada yang ditanya? Oke sih, mungkin lebih ke menurut Ibu selama masa pandemi ini dengan peran Ibu sebagai dewasanya bisa dibilang paruh baya nih, bagaimana cara Ibu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut gitu Bu, baik tadi di lingkungan kantor maupun di lingkungan keluarga Ibu sendiri gitu. Menurut saya yang paling penting adalah kesadaran ya, artinya kita harus sadar dulu, harus sadar apa? Sadar ini kondisinya seperti ini. Apa ini kondisi ini apa? Adanya pandemi itu penyakit, penyebabnya apa? Kita harus sadar. Cara mengatasinya bagaimana? Itu kita harus sadar betul ya, kita harus aware ya, kemudian aware, kesadaran awareness. Setelah sadar, kita harus bisa harus ikhlas terima. Jadi pertama sadar, kedua ikhlas dulu menerima, ketiga ya memang baru kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu itu yang yang membuat kita tetap jauh gitu dari terkena dampak pandemi ini. Yang paling krusial itu adalah harus menjaga kesehatan. Karena kalau masalah uang, ekonomi, itu mau ada pandemi atau tidak ada pandemi, ekonomi itu naik turun aja, bisa dicari, itu nggak masalah. Tapi kesehatan itu yang agak sulit. Nah, jadi sebagai orang dewasa, pertama kita harus sadar, ikhlas, kedua kita meneruskan kesadaran tersebut kepada anggota keluarga kita dan orang-orang terdekat. Artinya orang-orang terdekat, kalau bukan keluarga mungkin rekan-rekan kita, karyawan ya, kita kasih tahu bahwasanya ya memang begini kondisinya, kita harus bisa beradaptasi gitu kan. Harus bersedia mengurangi. Adaptasi itu berarti gimana cara adaptasinya, mengurangi kegiatan di luar, mengubahnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih positif tapi aman ya. Jadi kembali ya, tadi pertanyaannya adalah peran sebagai dewasa ya, sama sadar, apalagi tadi Irna? Ikhlas. Ikhlas ya. Karena ikhlas sangat penting. Kalau ikhlas ini, kalau tidak ikhlas menerima ini, kita berontak itu akhirnya nggak mau ikut aturan aja gitu, dan itu yang menyebabkan seperti liburan akhir tahun, liburan lebaran yang padat ya, seperti yang India juga, akhirnya penyebarannya juga sangat cepat seperti yang terjadi di Prancis ya tahun lalu gitu. Ya itu jadi tidak ikhlas itu, jadi makanya saya katakan ikhlas itu penting. Terus kemudian menyebarkan awareness orang lain ya yang terdekat. Saya kira 3 ya itu tadi perannya. Oke Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin bisa menurut Ibu apa sih saran Ibu gitu untuk para parubaya lainnya gitu dalam menghadapi masa pandemi ini? Parubaya. Mungkin yang seumuran Ibu, saran Ibu untuk yang seumuran Ibu dalam menghadapi masa pandemi ini. Saran saya, saya kira ya mari sama-sama dari kegiatan yang positif saja ya, dari rumah gitu ya, sehingga meningkatkan imunitas kita dan keluarga. Kegiatan positif di rumah ya, jadi mengganti kegiatan jalan-jalan. Itu aja. Oke. Bu, saya ada pertanyaan tambahan nih satu. Ibu kan kalau di lingkungan keluarga sebagai ibu, nah saya mau nanya kalau misalkan gimana sih peran ibu atau gimana ngasih masukan atau ngasih pengertian kalau untuk anak yang masih kecil, Bu, mengenai pandemi ini? Kecilnya seberapa? Berapa tahun? Misalnya belum memasuki usia sekolah.
Itu Kalau kan belum memasuki usia sekolah, itu caranya diajak main lah. diajak mainnya kayak Diajak gimana tuh, Bu? Ya, artinya diajak main di rumah. Anak-anak yang belum memasuki usia sekolah itu dunianya adalah bermain. Jadi selama dia diajak main di dalam rumah ya, diajak main di dalam rumah, dia nggak akan terpengaruh. Begitu juga dengan teman-teman saya yang punya anak-anak lain juga, mereka nggak anak-anaknya itu nggak ada yang ribut pengen jalan-jalan kok. Itu semua orang tuanya aja. Mungkin orang tuanya merasa lelah, bosan mengajak main anaknya di dalam rumah, ya kan, belum ada pikiran pekerjaan ya, jadi mereka lah yang butuh hiburan keluar, sehingga yang mereka yang ngajak jalan-jalan. Kalau anak-anak yang belum sekolah, selama diajak main, diajak ngobrol di dalam rumah, mereka tidak akan tahu apa itu pandemi, kenapa tidak boleh keluar. Setahu saya begitu ya. Iya, soalnya kan kadang di kasus-kasus gitu kebanyakan nggak tahu mungkin emang alasan atau gimana gitu kan liburan tuh dengan alibinya anak-anak mau main atau gimana gitu ada beberapa yang alasan kayak gitu. Enggak, sebenarnya itu Mbak. Saya yakin kalau orang tua bisa ngobrol sama anak, main bercanda di rumah, insya Allah anak-anak itu nggak akan mencari bahan mainan, tempat main di luar atau teman bermain di luar, tidak. Orang paling disukai oleh anak untuk bermain itu adalah orang tuanya, keluarganya. Oke, berarti peran orang tua juga sangat penting ya Bu untuk di lingkungan keluarga anak ini. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, jadi tadi intinya untuk peran dewasa menengah atau paruh baya ini, yang pertama yaitu kesadaran atau awareness, kemudian yang kedua ikhlas, dan yang ketiga menyebarkan awareness itu atau mungkin juga mengedukasi ya Bu, mengedukasi anak-anak atau lingkungan sekitarnya gitu, orang-orang sekitarnya. Oke, dari saya sih mungkin segitu aja. Irna, ada lagi yang mau ditambahin atau pertanyaan? Saya juga cukup sih. Cukup Berarti kan? berarti mungkin segitu aja Bu dari kami. Atau Ibu mungkin ada tambahan lagi atau gimana kalau ada? Ada Oke, kesalahan. sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk menjadi narasumber di kegiatan tugas kelompok kita ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengundang jadi narasumber ya. Di samping hasil wawancara tersebut, juga terdapat jurnal penelitian yang berjudul Swadar Maning Ibu dalam Keluarga pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Putu Kepramarini dan Ida Ayu Nyoman Yuliastuti. Dari jurnal tersebut, diketahui bahwa saat ini perilaku anak sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan orang tua, khususnya ibu, dalam membimbing dan mengajarkan anak. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini memberikan perubahan pola perilaku dari anak kita. Dari bidang kesehatan, anak diwajibkan mulai hidup sehat seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menerapkan physical distancing. Dari bidang pendidikan, saat ini mereka tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan metode daring. Hal ini tentu saja merubah perilaku anak. Anak dituntut untuk mandiri dalam belajar dan harus mampu mengelola dirinya sendiri. Maka ibu memegang peranan yang sangat penting untuk mengarahkan anak-anak, mengajarkan nilai yang penting untuk kehidupan mereka. Peran ibu semakin bertambah dalam keluarga, di mana seorang ibu saat ini dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, serta dapat menjadi seorang guru yang menguasai materi-materi yang diajarkan di sekolah. Berdasarkan jurnal ini, peran ibu terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu swadar maning bersifat fisik atau skala, dan swadar maning bersifat non-fisik atau niskala yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kentina Kita Fauzia. Yang pertama yaitu swadar maning skala. Swadar maning skala adalah kewajiban ibu untuk memenuhi makanan anak maupun pakaiannya. Namun di masa pandemi COVID-19 saat ini, ibu juga berperan penting dalam pemenuhan gizi keluarga, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh dan juga menjaga kebersihan di rumah. Selain itu, peran ibu juga harus mendampingi anak saat belajar online di rumah untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam keluarga.
agar anak dapat menerima dan memahami pelajaran yang diberikan secara online. Ibu juga berperan untuk mengedukasi anak-anaknya mengenai apa itu pandemi, mengapa pandemi terjadi, serta mensosialisasikan untuk menaati protokol kesehatan, seperti misalnya selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika berada di luar rumah, dan menjaga jarak agar mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian, yang kedua adalah Swadar Maning Niskala, yaitu kewajiban ibu yang bersifat non-fisik, yang juga menjadi tugas seorang ibu, seperti membimbing anak untuk bisa mendalami agama, mengajarkan etika, sopan santun, memiliki cinta dan kasih sayang, serta salah satunya seperti yang telah disebutkan oleh narasumber pada wawancara video ini, yaitu dengan mengajarkan agar ikhlas menerima kondisi pandemi COVID-19. Dalam hal ini, ikhlas dalam menerima kondisi yang terjadi, yaitu berguna agar mengurangi terjadinya berontak akan kondisi yang dialami saat ini. Jadi, dari kedua poin tersebut, makna yang dapat diambil yaitu betapa pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak-anaknya di masa pandemi COVID-19 ini. Seseorang memasuki masa parubaya atau dewasa menengah sekitar usia 40-60 tahun menurut Hurlok tahun 1992. Terlepas dari perannya sebagai orang tua yang mengedukasi, masa ini juga merupakan masa-masa krisis berdasarkan jurnal penelitian krisis parubaya dan penanganannya oleh Alit Kurniasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 parubaya mengalami masa krisis dengan kejadian hilangnya pekerjaan, menghadapi masalah penghasilan, atau masalah penyakit. Dengan adanya pandemi COVID-19, hal ini dapat memicu terjadinya middle life crisis atau yang biasa disebut dengan krisis parubaya. Hal ini terjadi karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyinggung tentang segi kesehatan, namun juga secara non-fisik, yaitu secara mental. Terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam hidup para parubaya, seperti misalnya kehilangan pekerjaan dan kesepian, dapat memicu terjadinya krisis pada parubaya, yang biasanya berlangsung selama 3-5 tahun. Pada masa pandemi ini, kedua hal tersebut yaitu kehilangan pekerjaan karena di PHK dan kesepian merupakan dampak yang jelas dari terjadinya pandemi COVID-19. Jadi, sebagai parubaya atau dewasa menengah, harus bijaksana dalam menyiasati selama menghadapi pandemi COVID-19. Karena peran parubaya sangat dibutuhkan, baik di lingkungan keluarga, yaitu sebagai orang tua yang mengedukasi anak-anaknya, dan juga di lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan masyarakat. Para parubaya tetap berkontribusi dalam membantu meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat mengenai bahaya pandemi COVID-19 dan menaati protokol kesehatan. Sekian pemaparan kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.